Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi kita pada pertemuan keempat dalam mata kuliah ekowisata perairan. Kali ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan bagaimana kita menentukan sumber daya ekowisata itu sesuai, cocok, dan dapat dikembangkan untuk ekowisata perairan, sehingga kita menggunakan satu tools yang disebut dengan analisis kesesuaian sumber daya ekowisata. Baik, sebelum kita melakukan analisis kesesuaian, ada baiknya juga kita melihat model pariwisata secara umum ya. Pada perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas konsep ya, yang berbeda antara model pariwisata dengan pendekatan mass tourism dan pendekatan ekowisata atau ekoturism. Kalau Anda bisa lihat di sebelah kiri itu adalah konsep mass tourism yang kalau dilihat dari pendekatan bisnis ini termasuk maju karena jumlah orang banyak, berarti jumlah keuntungan juga akan banyak di sini ya. Yang di bawahnya terlihat beberapa ada modifikasi yang membuat terlihat lebih indah dibandingkan dengan kondisi yang aslinya ya. Nah, konsep image tourism dengan pendekatan yang digunakan tidak menggunakan basis yang kuat terhadap sumber daya alam alami ya. Artinya kita melihat di sebelah kiri ini orang yang terlalu padat itu akan menghambat proses penikmatan terhadap sumber daya alam. Bagaimana dia bisa menikmati alam yang asli gitu ya, ketika orangnya terlalu banyak. Yang kita lihat tentu saja adalah punggung-punggung orang, badan orang, kepala orang, mungkin perlengkapan sarana yang terlalu banyak ininya, yang menyebabkan objek sumber daya alami ini semakin terpinggirkan di sini atau tereliminir, atau mungkin bisa saja tidak menjadi perhatian. Nah, konsep mass tourism yang lainnya seperti yang dibawa di sini adalah modifikasi alam ya, selalu alam buatan, pantainya diperindah, pasirnya ditambah gitu kan. Jadi tidak mencerminkan proses-proses ekologi yang terjadi di sini secara alami, termasuk juga komponen biota yang terbentuk di dalam sistem ekologi yang dialami agak berbeda. Ini yang tidak kita gunakan di konsep mass tourism. Sementara konsep pendekatan kesesuaian ini kita hanya menggunakan model pariwisata dengan konsep ekowisata, di mana sumber daya alam ini yang alami itu menjadi objek utama. Jadi yang kita nilai adalah sumber daya alaminya, bukan sarana, fasilitas, aksesibilitas yang dibangun oleh manusia. Ini pendekatan yang kita gunakan di sini dalam menilai satu kawasan yang memiliki sumber daya perairan, apakah dia cocok atau tidak. Kesesuaian sumber daya wisata perairan tentu disesuaikan dengan bentuk kegiatan-kegiatan wisata perairan itu sendiri. Karena setiap jenis kegiatan tentu saja kebutuhan terhadap sumber daya juga berbeda-beda. Sehingga yang akan kita nilai sumber dayanya juga akan berbeda-beda. Ya. Nah, kalau kita lihat kategori jenis wisata perairan, ini secara garis besar yang kita kelompokkan ada wisata pantai, wisata bahari, wisata air tawar. Ininya. Ya. Wisata pantai itu misalnya rekreasi yang ada di pantai. Ini berarti aktivitasnya di sekitar pantai. Sumber dayanya adalah ya sumber daya yang berada di
pantai. Ya. Wisata mangrove ini juga karena di pantai, ininya berarti yang terkait dengan sumber daya mangrove yang membentuk satu sistem ekologi yang bisa dimanfaatkan wisata. Dan lain-lainnya seperti hiking, climbing gitu ya, ataupun dengan camping di daerah pantai, itu juga aktivitas yang tentu saja memiliki karakter kebutuhan sumber daya tertentu. Wisata bahari di sini ada wisata selam, wisata snorkeling, lamun ya, dan beberapa wisata bahari olahraga, sport ya, seperti fishing, bisa juga selancar gitu ya, ski gitu ya, atau rekreasi misalnya terkait dengan berperahu ya, journey perjalanan di laut dengan menggunakan kapal, itu juga masuk kategori wisata bahari. Nah, masing-masing tentu saja kayak seperti wisata selam berarti terkait dengan komoditi sumber daya selam, yaitu bawah laut, terumbu karang, sama dengan halnya dengan snorkeling. Kalau wisata lamun berarti karakteristik sumber daya lamun. Ya. Begitu juga dengan kalau spot fishing berarti terkait dengan sumber daya mancingnya, berarti jenis ikan-ikan mancing. Selancar berarti terkait dengan gelombang, ombak. Ini. Ya. Wisata air tawar ini ada kita kategori 3 kategori. Wisata danau berarti karakteristik danau, sungai, dan juga wisata air terjun. Nah, nanti kita akan bahas masing-masing dari jenis wisata perairan ini, ya, indikator-indikator kesesuaian atau parameter kesesuaian yang bisa kita kembangkan. Pendekatan analisis kesesuaian sumber daya untuk ekowisata perairan ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan sumber daya yang digunakan di dalam aktivitas wisata tersebut ini. Sehingga kita mencoba untuk mengidentifikasi ya, sumber daya dibutuhkan itu mulai dari jenis wisata. Jadi jenis wisata ini memiliki kegiatan yang tentu saja berbeda ya setiap jenis, dan dia sudah spesifik jenisnya. Wisata pantai dengan wisata selam tentu kegiatannya, aktivitasnya berbeda. Nah, dari jenis kegiatan yang kita identifikasi ini, maka kita lihat jenis-jenis ini berinteraksi terhadap sumber daya apa saja, sehingga kita menentukan bahwa sumber daya ya yang dibutuhkan dalam jenis kegiatan ini itu menjadi hal yang sangat penting untuk bisa kita lakukan penilaian terhadap jenis sumber daya itu. Nah, kebutuhan sumber daya alam di dalam kegiatan wisata perairan ini, ya, ini tentu saja levelingnya akan berbeda. Ada sumber daya yang paling bobotnya paling besar, ada yang bobotnya paling rendah, berdasarkan tingkat kebutuhannya. Ya. Nah, dari sinilah parameter sumber daya alam itu dikembangkan, ya, dibuat satu formula untuk analisis kesesuaian ekowisata perairan. Jadi yang digunakan adalah pendekatan ekologis di sini. Ya. Nah, pertanyaannya, tentu saja ada pertanyaan, bagaimana dengan kebutuhan lainnya di dalam ekowisata perairan? Karena kan kita juga butuh sarana, prasarana, aksesibilitas, yang tentu saja harus diadakan di dalam kawasan ini agar aktivitas ekowisata perairan itu juga berjalan dengan baik. Nah, di sini letaknya ya pemahaman yang harus kita lakukan, ya, bahwa bedakan antara
kesesuaian sumber daya alam sebagai modal objek ekowisata perairan. Karena filosofi dari ekowisata perairan adalah memanfaatkan sumber daya alam alami sebagai objek utama. Jadi kita menganalisis modal dasarnya dulu. Kesesuaian kawasan ini berdasarkan modal dasar adalah sumber daya alam. Kalau sarana prasarana aksesibilitas itu adalah salah satu perangkat ya, yang dibutuhkan untuk pengembangan manajemen. Jadi kalau sumber dayanya sudah bagus, baru aksesibilitas sarana itu dibangun. Ya, karena dibuat oleh manusia, sementara sumber daya alam ini tidak dibuat oleh manusia. Meskipun manusia bisa membentuk, memodifikasi alam, bahkan membentuk alam buatan, ya, menanam mangrove, mentransplantasi karang, ya, pada daerah yang tidak ada karangnya, misalnya seperti itu. Nah, sistem yang dibentuk ini bukan alami, ya tidak akan sama persis yang terjadi di alam. Sehingga itu tidak masuk kategori yang menjadi potensi alami. Nah, hal-hal yang dibuat oleh manusia tidak masuk kategori yang kita nilai, karena itu bisa diadakan. Konsepnya seperti itu. Nah, apabila kita pertimbangan lain ya ini adalah apabila parameter ini penunjang ya sarana fasilitas tadi dimasukkan ke dalam analisis kesesuaian sebenarnya akan menimbulkan penilaian yang bias ya. Karena dia akan mempengaruhi nilai kesesuaian sumber daya. Contohnya ketika jalannya bagus ya, ada transportasi boat, speedboat tersedia, resortnya juga bagus, sumber dayanya kurang bagus. Tapi ketika ini masuk dalam kriteria penilaian, ya sarananya bagus, akhirnya termasuk tinggi juga kesesuaiannya. Nah, ini yang kita tidak inginkan di situ. Nah, sehingga kita harus memilahnya kesesuaian sumber daya alam dan kesesuaian manajemen. Bisa juga kita kembangkan nanti adalah kesesuaian manajemen yang diperlukan, termasuk SDM-nya, sistem administrasinya, sarana, fasilitas dan sebagainya. Itu silakan saja nanti dikembangkan. Tetapi itu analisis kesesuaiannya berbeda. Nah, itulah yang dimaksud dengan analisis kesesuaian sumber daya ekowisata perairan. Kesesuaian sumber daya wisata bisa kita lakukan ya, dengan menghitung ya, penilaian terhadap sumber daya wisata alam yang dibutuhkan dari setiap kegiatan di wisata, setiap jenis wisata. Nah, untuk memudahkan perhitungan tersebut, maka dibuatlah satu formula yang disebut dengan Indeks Kesesuaian Wisata atau IKW. Nah, IKW ini yang merupakan formula yang menghitung ya skor daripada sumber daya yang dibutuhkan dari setiap kegiatan wisata atau yang menjadi objek wisata ya, dikalikan dengan bobot dari parameter sumber daya tersebut. Jadi kalau kita lihat dari setiap kegiatan wisata perairan itu ada beberapa parameter atau objek yang diperlukan atau dinikmati. Nah, di antara sekian beberapa objek itu mana yang paling utama? Yang paling utama itulah yang disebut dengan skornya yang bobotnya paling tinggi. Nah, bobot itu ya dari seluruh parameter yang
dibutuhkan dalam penilaian, maka jumlahnya 1 ininya. Maka kita bagi. Ya. Kalau ada 10 berarti dari 1 itu pasti dibagi 10. Kalau ada 5 berarti dari 1 itu dibagi 5. Ya. Di mana bobot yang paling dibutuhkan, parameter yang paling dibutuhkan bobotnya paling tinggi. Sementara skor adalah penilaian kualitas sumber daya yang dibutuhkan terhadap ekowisata perairan. Nah, kualitas ini dibuat 4 grade ininya, yang sangat baik, baik, sedang, dan tidak baik atau tidak sesuai ini. Nah, contohnya wisata selam. Wisata selam, apa yang kita lakukan di dalam aktivitas wisata selam? Menyelam di bawah laut, menikmati bawah laut. Apa yang dinikmati bawah laut? Tentu saja adalah terumbu karang, bukan pasir. Orang tidak ada menyelam di pasir untuk wisata di bawah laut dengan pasir saja, tapi terumbu karang. Nah, terumbu karang ini menjadi objek ininya. Dia sebagai komponen utama dari ekosistem terumbu karang. Meskipun di dalamnya ada komunitas lain yang berasosiasi seperti ikan karang, krustase, moluska, biota lautnya, kemudian ada pasir, partikel penyusun dari substrat di dasar, air, badan air, kolom air, gitu kan, partikel yang terlarut dalam air yang mewarnai pemandangan di bawah laut. Nah, karena karang menjadi objek utama, maka bobot paling besar itu adalah karang. Ini. Nah, sementara penentuan skor karang itu menggunakan penilaian keindahan karang. Ya. Karang itu dianggap indah apabila tutupan karangnya semakin baik. Ya. Jadi kalau penutupannya 100% dengan 10% tentu saja berbeda dari segi keindahan yang diberikan oleh karang. Makanya dibagi 4 scoring ini, penutupan karang yang di atas 75% itu berarti skornya paling tinggi. Maka skornya yang digunakan dalam formula ini adalah 3 paling tinggi, 2, 1, dan 0. Nah, ketika skor dikalikan bobot ini kita jumlahkan, maka kita akan memperoleh nilai IKW. IKW ini tentu saja yang paling maksimum angkanya adalah 3. Yang paling minimum adalah 0. Sehingga kita bisa mengklasifikasi kesesuaiannya. IKW itu apabila lebih besar atau sama dengan 2,5 itu masuk kategori sangat sesuai. Ya. Apabila dia pada range 2 sampai 2,5 IKW-nya, itu adalah masuk kategori sesuai. Dan seterusnya, pada range 1 sampai 2 itu tidak sesuai, dan di bawah 1 sudah sangat tidak sesuai. Kenapa dibedakan antara tidak sesuai dengan sangat tidak sesuai? Karena tidak sesuai umumnya terjadi apabila sumber daya itu mengalami kerusakan. Ya, contohnya karangnya penutupannya ini 40%, ini tidak sesuai, ininya 30% tidak sesuai. Ya, karena mungkin pada kejadian sebelumnya itu banyak diinjak-injak, ya, jangkar dilempar di situ, jangkar perahu, sehingga karang itu banyak yang rusak. Nah, kalau bisa diperbaiki, kemudian dilakukan transplantasi lagi sehingga dia naik, nanti tutupannya bisa menjadi 60%, bahkan kalau bisa sampai lebih dari 70%, maka dia berpotensi untuk menjadi klaster yang sesuai, bisa dikembangkan untuk ekowisata. Nah, biasanya yang sangat tidak sesuai itu sudah kategori yang peluangnya sangat kecil untuk dikembangkan untuk ekowisata. Dan kalau mau
di manage atau dikelola untuk dilakukan perbaikan ini membutuhkan biaya dan waktu yang relatif lebih panjang. Nah, sehingga kita buat klaster ya pembedaan antara tidak sesuai dengan sangat tidak sesuai. Baik, kita lanjut ke parameter-parameter sumber daya alam dan lingkungan ya yang dipertimbangkan dalam kesesuaian ekowisata bahari ya, berdasarkan jenis-jenis wisata ininya. Jadi saya bedakan, nanti ada yang wisata bahari, ada yang wisata perairan tawar ininya. Nah, untuk yang bahari itu laut ininya, ada beberapa parameter yang digunakan untuk kesesuaian berdasarkan jenis kegiatan yang ada. Ya, jadi yang sebelah kanan ini adalah jenis wisata, misalnya rekreasi pantai, RP ini, wisata mangrove, ya, ski air, ya, atau jet ski, ini selancar, ini wisata selam, ya, kemudian wisata snorkeling, dan wisata lamun. Ini masuk kategori yang di sekitar laut. Nah, kalau kita lihat parameter-parameter yang diperlukan, memang ada yang sama, ada yang tidak bersama. Nah, untuk parameter wisata pantai atau rekreasi pantai, memang pasir putih menjadi andalan. Ya, meskipun tidak tertutup kemungkinan pasir hitam, pantai berbatu pun juga bisa jadi objek, tetapi tidak umum. Jadi yang paling umum adalah pasir. Ya. Substrat dasar ini adalah substrat dasar di perairannya. Ya. Sangat menentukan karena kita aktivitas di pantai itu sampai menyentuh air laut yang sangat dangkal ya. Ini sambil bermain air dan mungkin berenang juga. Kemudian kecerahan air laut ini penting ya. Kalau airnya cerah, ini artinya bening, tentu saja enak dipandang. Kalau dia keruh ya kurang indah. Makanya dipertimbangkan kejernihan air laut atau kecerahan. Ke dalam air laut ini karena aktivitas di rekreasi pantai itu memang masih di daerah pantai di tempat perairan yang dangkal ya, di mana air pecahan ombak itu terjadi, itu menjadi pertimbangan. Nah, untuk pantai-pantai selatan seperti di Jawa ini itu kan curam ininya, sehingga ke dalamnya langsung dalam itu umumnya tidak terlalu nyaman atau tidak layak untuk dikembangkan wisata pantai, dan itu cukup berbahaya, risikonya juga tinggi, orang juga tidak bisa dengan leluasa untuk bermain air dan berenang. Kecepatan arus menjadi penting ininya, karena ini yang terkait dengan kenyamanan wisatawan di dalam menjalankan aktivitasnya di pantai. Pasang surut juga dipertimbangkan. Jadi ketika pasang surutnya terlalu tinggi dan tiba-tiba bisa membahayakan, ini juga menurunkan nilai kesesuaiannya. Lebar pantai ininya ya, pasirnya itu semakin lebar ya semakin sesuai untuk dikembangkan wisata pantai. Kemiringan juga demikian, karena ini ada kebutuhan. Wisatawan umumnya menginginkan kemiringannya landai, tidak terlalu curam, sehingga aktivitas pun juga lebih nyaman. Dan yang berikutnya itu vegetasi pantai, karena aktivitasnya di pantai berarti vegetasi menjadi penentu juga. Pantai itu indah, rindang, sejuk juga untuk beraktivitas di sana. Ini menjadi parameter yang dinilai. Kemudian biota lainnya, yaitu apakah itu ada kepiting, ada moluska, keong,
atau ikan, ya, udang yang bisa diamati di sekitar pantai ininya, itu akan menjadi nilai tambah dari kesesuaian. Nah, karena aktivitas di pantai di darat ini jadi aktivitas manusia itu lebih banyak di darat yang berinteraksi dengan air asin, maka kebutuhan air tawar ini juga menjadi sangat penting. Makanya kenapa air tawar menjadi parameter yang dinilai, meskipun ya pada kondisi ini tidak menjadi objek, tapi dia kebutuhan, ya, sehingga skor bobotnya itu sangat kecil sekali air tawar, tetapi dia dipertimbangkan di sini. Nah, jenis kegiatan lainnya juga bisa kita lihat di sini. Untuk mangrove tentu saja yang dipertimbangkan adalah mangrove, ya, ada pasang surut dan juga biota lainnya. Ski air itu tentu saja terkait dengan kedalaman air lautnya, itu di mana dia lakukan, jangan sampai terlalu dangkal ataupun terlalu dalam. Kemudian pasang surut juga menentukan kemiringan pantai ininya, karena ski air juga dia beraktivitas juga di pantai gitu ininya. Ya. Ombak juga menentukan kenyamanan dari aktivitas ski air. Selancar ini. Selancar tentu saja yang paling utama adalah ombak ininya. Kemudian ada kecepatan arus dan kedalaman laut. Ini parameter yang dibutuhkan. Sementara untuk selam, kecerahan air laut ini menjadi penting karena dia harus menikmati objek terumbu karang, kedalaman air laut, dan kecepatan arus. Nah, komunitas karang menjadi objek utama yang paling besar bobotnya sebenarnya di sini. Dan ikan, ya, di sini. Ya, bagaimana lamun? Nah, lamun yang masuk kategori wisata lamun nanti di sini. Ya. Nah, untuk snorkeling sama dengan selam, ini karena objeknya komunitas karang. Perbedaannya hanya pada tingkat kedalaman saja. Snorkeling di perairan yang relatif dangkal, ya, sekitar 1-3 meter, ya, paling maksimal itu 6 meter, tapi sudah tidak nyaman untuk snorkeling kalau di 6 meter. Nah, sementara selam itu mulai dari 3 meter ke atas itu bisa lakukan selam. Ya. Wisata lamun di sini tentu saja lamun menjadi sumber daya yang dipertimbangkan utama. Kemudian ada ikan, ada kecepatan arus, kedalaman air laut, dan juga kecerahan. Ini bentuk-bentuk parameter sumber daya yang dibutuhkan dari setiap jenis wisata. Ya, kita lihat parameter sumber daya wisata perairan di air tawar. Ada beberapa aktivitas yang saya coba kelompokkan di sini. Di antaranya berkemah di pinggir danau, pinggir sungai gitu ya, di bukit yang ada air terjunnya, gitu. Memancing, berperahu, duduk santai, outbound gitu ya. Kemudian juga ada yang river track, ini adalah yang menjelajahi sungai ini, termasuk juga arung jerami, ya. Bermain air ini juga masuk kategori ini. Bermain air ini bisa di area air yang tergenang ini seperti Lubuk, mungkin biasanya juga berkaitan juga dengan air terjun. Itu juga ada satu area yang bisa dilakukan untuk bermain air dan olahraga air ininya. Ini bentuk-bentuk kegiatan wisata di perairan tawar. Nah, tentu saja parameter yang digunakannya juga berbeda-beda. Di antaranya misalnya berkemah ini tentu saja dia membutuhkan lebar tepi danau atau sungai, ya, untuk aktivitasnya.
hamparan datarannya bagaimana, ini juga dipertimbangkan. Vegetasi yang hidup di tepi danau atau sungai itu sangat penting, dan juga pemandangan. Ini 4 parameter yang dipertimbangkan di kemah. Memancing tentu saja dia harus ada ikannya, ya. Jumlah ikannya, jenis ikannya, kemudian ke dalam perairan dan arus. Ini parameter ekologi yang disyaratkan. Berperahu tentu saja arusnya tidak terlalu kuat karena tidak akan mempengaruhi kenyamanan wisatawan dalam berperahu. Dalam perairan juga mempertimbangkan, ya, sehingga semakin dalam semakin tidak memberikan pemandangan ke bawah air yang relatif menjadi objek tambahan juga. Warna perairan juga menentukan untuk daya tarik berperahu, ya. Luas danau dan lebar sungai, semakin sempit sungainya tentu saja peluang potensi untuk pengembangan perahu juga makin kecil. Duduk santai ini hampir sama dengan kemah, tentu saja dia memanfaatkan daratan di pinggir sungai dan danau. Di sini ada lebar tepi danau atau sungai, kemudian vegetasi yang hidup di tepi danau dan sungai, pemandangan menjadi objek yang paling utama di sininya, kemudian warna perairan, jadi warna sungai, warna danau itu jadi objek gitu ya, sebagai view daripada wisata duduk santai. Outbound ini hampir sama dengan camping persis, karena dia memanfaatkan areal yang relatif sama, bentuknya aja beda, yang satu camping, yang satu outbound. Untuk river trek ini atau penjelajah sungai ini terkait dengan parameter fisik perairan, ya. Di antaranya sungai, ini kecepatan arus dan kedalaman, ya, lebar sungai gitu ya, atau kalau ininya nyaman atau tidak untuk dilakukan wisata trek ini. Bermain air ini mempertimbangkan arus tentunya dengan kedalaman karena dia berinteraksi langsung dengan air. Bau juga demikian, ya, dan warna perairan ini menjadi parameter utama. Kemudian juga ada biota berbahaya atau tidak, karena dia berinteraksi langsung dengan air dan diharapkan tidak ada biota berbahaya yang bisa membahayakan wisatawan. Dan kualitas airnya relatif baik ininya, ya. Karena kalau kualitas airnya itu tidak baik bisa membahayakan wisatawan, bisa juga berpotensi menimbulkan penyakit. Olahraga air itu karena dia juga berinteraksi dengan air, bau dan warna perairan dipertimbangkan, ya. Lebar danau, luas danau dan lebar sungai itu dipertimbangkan. Biota berbahaya juga karena interaksi dengan airnya tinggi dan kualitas air. Kita selanjutnya masuk ke dalam pembahasan parameter kesesuaian ekowisata. Di sini kita akan uraikan parameter-parameter ekologi yang menjadi parameter kesesuaian, ya, dalam penilaian ekowisata perairan dari setiap jenis wisata perairan. Untuk rekreasi pantai, parameter sumber daya yang digunakan untuk analisis kesesuaian ini ada 10. Ya. Di antaranya adalah yang pertama tipe pantai. Tipe pantai ini memiliki bobot yang paling besar, ya, bersama dengan lebar pantai. Nah, tipe pantai ini dengan bobot 0,2 itu dengan kategori pasir putih ini yang paling banyak diminati oleh wisatawan, sehingga skornya itu paling besar, yaitu 3. Tapi apabila kawasan pantai itu ada pasir putih campuran pecahan karang, ini masuk kategori 2, ya, skornya.
Pasir hitam sedikit terjal, ininya sedikit terjal itu 1 ininya ya. Lumpur atau berbatu terjal itu juga skornya 0 ininya. Ini kategori tipe pantai. Sementara lebar pantai ini apabila dia lebih dari 15 meter itu termasuk sangat sesuai dengan skor 3 ya. 10 sampai 15 meter itu skornya 2 dan seterusnya ya. 3 sampai kurang dari 10 itu 1 dan kurang dari 3 tidak direkomended untuk wisata pantai karena terlalu sempit ini ya. Bobotnya 0,2 ini karena menjadi objek utama. Parameter yang ketiga, material dasar perairan. Material dasar perairan ini bobotnya 0,175 di bawah pantai. Material dasar ini yang bersentuhan dengan air. Ya, pecahan setelah pecahan ombak dan yang membilas pantai ininya. Biasanya digunakan untuk bermain air ini. Jadi ada pasir, ada karang berpasir, ada pasir berlumpur, lumpur berpasir. Nah ini kategori yang berdasarkan tipologi ini skornya itu mulai dari 3, 2, 1, dan 0. Ya. Nah selanjutnya nomor 4 ini kedalaman perairan. Karena aktivitas rekreasi pantai itu juga ada yang bermain air dan berenang. Maka pantai yang terlalu dalam, curam itu tidak sesuai untuk bermain. Ya, selain tidak nyaman juga berbahaya. Sehingga kedalaman yang memiliki skor paling tinggi yaitu 3 itu adalah kedalaman 0 sampai 3 meter. Lebih besar dari 3 sampai 6, 2, lebih dari 6 sampai 10 itu 1, dan lebih dari 10 tidak direkomendasikan lagi. Ya. Parameter selanjutnya yang nomor 5 adalah kecerahan perairan. Ininya. Kecerahan perairan ini memiliki nilai kepuasan itu dari 2 pendekatan. Satu dari segi view ya, pemandangan. Air yang cerah itu akan memberikan kenikmatan pemandangan dan juga kenikmatan di dalam bermain air. Ya, bermain air atau air yang cerah itu akan lebih puas dibandingkan air yang agak keruh. Sehingga kita beri bobot 0,125 sama dengan kedalaman perairan ya, di mana pencerahan perairan ini berdasarkan SECIDIS yaitu daya tembus pandang ya, atau daya tembus cahaya matahari dengan unit persen. Jadi di atas 80% itu 3, 50 sampai 80 itu 2 ya. 20 sampai 51 dan di bawah 20 itu adalah 0. Selanjutnya parameter yang keenam yaitu kecepatan arus. Kecepatan arus ini bobotnya 0,080 ya. Ini sangat penting bagi yang ingin bermain air di pinggir pantai. Ya. 0,17 itu kategori yang baik ya, sangat baik dengan skor 3, 17 cm per detik kecepatannya. Dan seterusnya 17 sampai 34 itu 2, 34 di atas sampai 51 itu 21. Kecepatan di atas 51 itu tidak direkomendasikan. Kemiringan pantai ini bobotnya sama dengan cepat arus 0,08 ya. Yang paling ideal itu memang kemiripan pantai itu landai di bawah 10 derajat itu skornya 3, 10 sampai 25 itu 2, 25 sampai 45 itu 1, di bisa dari 45 derajat itu sudah tidak nyaman, duduk di pantai saja sudah miring kita. Jadi tidak direkomendasikan dengan skor 0. 8 penutupan lahan pantai ininya ya. Ini
bobotnya lebih rendah, gitu, karena dia pelengkap kategorinya. Ya. Kelapa lahan terbuka ini lebih diprioritaskan dengan skor 3. Ada semak-semak, belukar, rendah, savana itu ada 2. Jadi perhitungannya apabila ada semak-semak, belukar, ada kelapa, itu termasuk hitungan kelapa. Jadi ini parameter ini bersifat hierarki ini ke atas. Belukar tinggi itu 1. Kalau hutan bakau, pemukiman, pelabuhan, nah itu bagi pantainya meskipun pasirnya putih itu bisa tidak kita rekomendasikan. 0. Ya. Yang ke-9 biota berbahaya ini untuk kenyamanan sih sebenarnya. Ya, dengan skor yang paling kecil bersama yang parameter ke-10 ketersediaan air tawar 0,005 ya. Jadi tidak ada itu skornya 3. Bulu babi itu 2. Kalau ada bulu babi itu ada 2 ini ya. Bulu babi masih relatif masih bisa di manage. Tapi bulu babi ada ikan pari itu bisa 1. Tapi kalau sudah ada lepu, hiu itu tidak kita rekomendasikan. Kesediaan air tawar ini berdasarkan jarak. Ya, di sini sumber air tawar. Semakin dekat dia skornya makin baik. Jadi hitungannya itu sekitar setengah kilometer lah ininya. Ada sumber air tawar di sekitar situ itu bagus. Ya. Kalau sampai 1 kilometer itu 2, tapi kalau 1 sampai 2 skornya 1, tapi kalau lebih dari 2 km jarak air tawarnya tentu saja ini 0 ini. Kenapa aktivitas wisata rekreasi pantai itu sangat membutuhkan adanya sumber air tawar. Ini. Untuk wisata mangrove, ini, parameter yang dipertimbangkan ini ada 5. Yang pertama tentu saja yang berkaitan dengan objek utama itu adalah mangrove. Maka ketebalan mangrove menjadi kebutuhan dengan bobot yang tertinggi itu 0,38. Semakin tebal semakin bagus objek wisata mangrove ini. Ya, skor yang tertinggi itu apabila lebih dari 500 meter tebalnya ya. Kalau 200 lebih besar 200 sampai 500 itu kategori 2, 50 sampai 200 itu 1, kurang dari 50 meter memang tidak terlalu kita rekomendasikan untuk wisata mangrove ini. Selain ketebalan juga kerapatan. Nah, di sini uniknya kerapatan mangrove pada skor yang tertinggi ya, itu justru bukan semakin rapat semakin baik ya. Yang ideal itu antara 15 lebih besar dari 15 sampai 20 pohon di dalam 100 meter persegi ya. Nah, kalau lebih dari 20 itu kategori 2 lah ininya ya, bersama dengan lebih besar dari 10 sampai 15 atau 20 lebih besar dari 20. Skornya 2. Kenapa mangrove yang sangat rapat itu ya, view-nya juga akan terhalangi. Nah, oleh karena itu dia tidak sangat sesuai tapi masih kategori sesuai ininya bisa kita masukkan kategori itu. Kerapatan 5 sampai 10 ini skornya 1 kurang dari 5 adalah 0. Nah, bobot kerapatan ini cukup penting ya karena terkait dengan mangrove yaitu 0,25. Jenis mangrove juga penting, semakin beragam itunya makin variasi yang bisa jenis mangrove yang bisa kita tawarkan. Ya, bobotnya 0,15. Ya, lebih besar dari 5 jenis itu skornya 3 sampai 5 itu 2 sampai 1 itu 1. Kalau tidak ada jenis mangrove ya 0 ininya. Ya. Pasang surut
menentukan kenyamanan sebenarnya dalam beraktivitas. Jangan sampai kita sedang menikmati mangrove, air pasang, dan itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan juga bahaya. Ya, bobotnya 0,12 ini terkait dengan perubahan pasang dan surut itu. Ya, 0 sampai 1 itu yang paling ideal, jadi tidak terlalu banyak perubahan. Ya, lebih besar 1 sampai 2 meter itu 2, lebih besar 2 sampai 5 itu 1, kalau besar dari 5 meter pasang surutnya itu tidak nyaman ininya. Yang kelima ini objek biota. Ya, ini sebagai pendukung sebenarnya dengan bobot 0,1. Ya, semakin beragam tentu saja semakin skornya tinggi. Ya, paling tidak skor yang 3 itu ada beberapa jenis ikan, udang, kepiting, moluska, reptil, dan burung. Gitu ya. Kalau salah satunya tidak ada, ya sekitar 4, ikan, udang, kepiting, moluska misalnya, itu masuk kategori 2. Ya, ikan, moluska saja atau 2 saja itu skornya 1. Salah satu biota air yang ada di situ itu tidak direkomendasikan dengan skor 0. Wisata selam, parameter yang digunakan untuk penilaian kesesuaian itu ada 6. Komunitas karang menjadi parameter yang paling penting sehingga bobotnya juga paling tinggi. Yang kita gunakan adalah persentase tutupan komunitas karang. Komunitas karang itu artinya di karang keras, karang lunak, dan organisme yang bersimbiosis dan berasosiasi dengan karang keras, ya, seperti rumput laut, spong, lili laut, moluska seperti kima, ya, giant clam ini memiliki keindahan tersendiri yang sering hidup menancap di karang. Di atas 75% tutupan itu adalah kondisi yang paling ideal dengan skor 3. Di atas 50 sampai 75 itu 2, 25 sampai 50 itu 1. Apabila penutupannya kurang dari 25 adalah 0. Parameter yang kedua dengan bobot ya 0,150 itu kecerahan perairan. Ya. Persentase kecerahan di atas 80%, kondisi yang terbaik untuk aktivitas selam dengan skor 3. 50 sampai 80 skornya 2, 20 sampai hingga kurang dari 50 itu 1, dan kurang dari 20% kecerahan 0. Sementara kedalaman terumbu karang ini menjadi pertimbangan karena penyebaran karang itu bisa sampai 50 meter, tetapi tidak direcommended untuk menyelam sampai 50 meter ini. 6 sampai 15 meter lah itu kondisi yang ideal untuk kita lakukan aktivitas selam sehingga di skornya 3. Lebih besar dari 15 sampai 20 ini sudah mulai tidak nyaman ini ya. Masih bisa masuk kategori bisa dilakukan pada kalian khusus, dan kedalaman 3 sampai kurang dari 6 meter ini juga kondisi yang nyaman untuk selam ya. Lebih besar dari 20 sampai 30 itu 1, lebih besar dari 30 atau kurang dari 3 meter itu 0 ya. Kita tidak rekomendasikan kedalaman karang di bawah 3 meter ini untuk selam, tetapi kita prioritaskan untuk snorkeling. Jenis life form itu adalah bentuk-bentuk pertumbuhan karang ya, yang merupakan juga objek keindahan karang ya. Tidak spesies kita gunakan di sini tapi life form. Bobotnya 0,135.
lebih besar 12 life form itu semakin baik dengan skor 3. Kurang dari 7 sampai 12 life form itu 2, 4 sampai 7 life form itu 1, kurang dari 4 not jadinya. Jenis ikan karang dengan bobot 0,120 itu harapannya kondisi terumbu karang yang baik, tentu saja jenis ikan karang juga relatif akan baik juga. Ya, lebih besar dari 100 spesies itu kondisi yang maksimal dari nilai untuk kesusahan wisata dengan skor 3, 50 sampai 100 itu 2, 20 sampai kurang dari 50 itu 1, kurang dari 20 spesies itu 0. Ya. Dan yang terakhir parameter yang dipertimbangkan adalah kecepatan arus ini untuk variabel kenyamanan untuk menyelam ini 0,070 ya, bobotnya ya, 0,0 sampai 15 itu kondisi yang ideal untuk menyelam cm per detik ya kecepatan arus itu skornya 3, lebih besar dari 15 sampai 30 itu 2, lebih cepat lagi arusnya lebih besar dari 30 sampai 50 itu sudah cepat sekali. Ini tidak baik untuk selam. Itu skor 1, apalagi kalau di atas 50 itu sudah tidak recommended untuk dilakukan penyelaman. Kita lanjutkan dengan kegiatan wisata snorkeling ya. Jadi parameter sumber daya yang digunakan untuk menilai kesesuaiannya relatif sama dengan kegiatan wisata selam. Ya, karena objeknya juga sama, yaitu terumbu karang. Cuma perbedaannya hanya di kedalaman dan jenis peralatan yang digunakan. Yang satu scuba, yang satu hanya pakai masker dan fin, jadi tidak menggunakan tabung. Kedalamannya juga terbatas, sehingga ada tambahan parameternya dari wisata selam, yaitu hamparan terumbu karang luas, karena relatif sangat dangkal, jadi luasan hamparan flat karang dangkal itu menjadi kategori kesesuaian, sehingga jumlah parameternya 7, kalau selam 6. Untuk parameter karang ini sama, kualifikasinya juga sama ya, dengan bobotnya masih juga terbesar ya. Saya tidak mengulangi lagi. Life form juga sama, ikan karang juga sama ininya, cuma perbedaannya di sini jenis ikan karang di snorkeling jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan selam, karena berada di kedalaman yang lebih nyaman untuk kehidupan ikan ininya. Ya, kalau di selam itu hingga 100 untuk kategori sesuai, kalau snorkeling ini 50 saja. Kecerahan perairan juga perbedaannya hanya di angka 100 dan 80. Kalau selam itu 80% sudah maksimal karena lebih dalam, sementara pengamatannya kan harus menyelam, sehingga kecerahan 80% pun tidak masalah, karena ketika penyelam itu turun ke bawah itu objek yang dilihat juga masih clear, masih jelas. Nah, sementara snorkeling ini pengamatannya dari permukaan air laut, jadi tidak ke bawah, jadi sehingga harus dari atas itu 100% ke objek di dasar laut. Hanya dituntut 100% snorkeling itu yang paling ideal. Yang nomor skor 2 itu 80 sampai kurang dari 100. Nah, sementara skor 1 itu 20 kurang dari 80%. Jadi kalau udah 80% kurang dari 80% tidak bagus lagi untuk aktivitas snorkeling karena terhalang pengamatan objek. Parameter yang kelima ini kedalaman terumbu karang
Perbedaannya di kedalaman 1 sampai 3 ini yang paling ideal ya untuk snorkeling. Meskipun snorkeling bisa dilakukan sampai 6 meter. Oleh karena itu kenapa sampai 6 meter ini masih kategori skor yang sesuai 2. Nah, selebihnya lebih besar dari 10, kurang dari lebih dari 10, kurang dari 1 itu 0 ya. Kalau lebih besar sampai 6 sampai 10 itu 1 ini. Kecepatan arus relatif sama ya. Nah, satu parameter tambahan di snorkeling ini adalah lebar hamparan datar karang. Jadi ini kalau diukur dari garis pantai ke arah tubir biasanya. Jadi kalau lebih dari 500 meter itu paling baik ya, dengan skor tertinggi 3. Lebih besar dari 100 sampai 500 itu 2. Tapi kalau kurang dari 20, lebih dari 20 sampai 100 itu skornya 1. Sebenarnya sudah tidak ideal ya. Kurang dari 20 itu tidak direkomendasi lagi. Untuk kegiatan wisata Lamun ada 7 parameter sumber daya yang digunakan untuk menilai kesesuaian ekowisata. Nah, parameter utama yang digunakan adalah tutupan Lamun dalam bentuk persentase persen dengan bobot 0,365, ini bobot yang terbesar dengan persentase yang terbagi antara 75, 50 sampai 75, 25, 50 dan kurang dari 25 dengan skor 3210 ini ya. Yang kedua jenis ikan dengan bobot 0,15 dengan klasifikasi skor itu lebih besar dari 10, skornya 3, kemudian selanjutnya terus ke bawah 6 sampai 10, 3 sampai 5 dan kurang dari 3 dengan skor masing-masing 3, 2, 1, 0 ya. Parameter yang ketiga ini tentang jenis Lamun, karena jenis juga menjadi daya tarik objek, daya tarik tersendiri. Tidak semua jenis memiliki daya tarik yang sama. Dan ini juga berkaitan dengan tipe habitat dari setiap jenis ya. Seperti Simodose, Halodule, Halopila ini cenderung berada di perairannya agak jernih intinya. Ya, sehingga ini skornya 3. Kemudian Syringodium, Thalassodendron itu ke arah tubir karang itu 2. Thalassia 1 dan Enhalus yang relatif substratnya agak keruh itu 0. Yang keempat kecerahan perairan ya, 0,12 bobotnya ya, dengan klasifikasi kecerahan hampir sama dengan kecerahan perairan lainnya untuk pantai ya, 0,75, 50 sampai 75, 25 sampai 50, kurang dari 25 ya, dengan kualifikasi 321. Parameter kelima adalah jenis substrat ya, dengan bobot 0,1 ya. Kategorinya untuk skor 3 itu pasir berkarang, pasir 2, pasir berlumpur itu 1 dan berlumpur 0. Sementara parameter yang keenam ini kecepatan arus, bobotnya lebih rendah sedikit 0,070. Kategorinya sama dengan kecepatan arus untuk wisata selam dan snorkeling ya. Karena ini sama perlakuannya terhadap manusia. Yang terakhir adalah kedalaman Lamun ininya, di mana yang paling ideal itu antara 1 sampai 3 meter ini dengan skor yang tertinggi, dan yang terendah apabila kurang dari 1 meter
atau lebih besar dari lebih dalam daripada 10 meter. Untuk kegiatan wisata pancing ada 3 parameter yang digunakan ini. Tentu saja yang paling penting adalah kelimpahan ikan, ya, dengan bobot 0,6, ya, di mana pada kelimpahan 200 meter persegi area itu jumlah ikannya lebih besar dari 10, itu masuk kategori yang terbaik 3, sehingga mudah bisa dipancing. 5 sampai 10 itu 2 sampai kurang dari 5 1, dan kurang dari 2 itu adalah 0. Kemudian jenis ikan, ya, yang bisa dipancing ini nanti ada yang skor 3 itu lebih atau sama dengan 4, ya, dan yang paling kecil itu 1 jenis, ya. Yang ketiga adalah kedalaman, dengan bobot yang paling kecil 0,1, dengan kisaran kategori itu 1 hingga lebih kecil dari 3, itu skornya 3. Kedalaman lebih dalam lagi, ya, 3 sampai kurang sampai 5 itu sekitar 2, lebih besar dari 5 itu 1, kalau kurang dari 1 itu 0. Ini, ya. Kita teruskan dengan wisata selancar dengan 5 parameter, ya. Di sini kita lihat tinggi gelombang dan panjang gelombang itu bobot yang terbesar ini, ya. Dengan kategori klasifikasi skornya seperti ini, bisa kita lihat, ya. Saya tidak menyebutkan satu persatu di sini, ya. Kemudian jenis pecah gelombang itu pada bobot 0,2, ya. Ini adalah bentuk-bentuk gelombang, pecahan gelombang, ya, plunging dan spilling, ya, spilling, surging, collapsing. Ini jenis-jenis yang sesuai dengan kebutuhan selancar, ya. Yang keempat, material dasar perairan. Ini pasir berkarang, misalnya yang idealnya pasir. Kalau pasir berkarang ya masih sesuai gitu, ya, biasanya kombinasi dengan terumbu karang, tetapi ya agak lebih dalam. Kemudian kalau berkarang itu 1 dan lumpur 0. Ini. Kedalaman perairan ini parameter yang kelima, ini sekitar 0,15, ya, dimana kedalaman sebaiknya memang lebih dalam, ya, lebih dari 5 meter ininya, paling yang terbaik. Yang paling buruk kurang dari 1,5 meter. Kita lanjutkan dengan wisata di perairan tawar itu. Kita mulai dengan perairan danau, ya, wisata perairan danau. Ini ada 6 parameter untuk berperahu. Ininya, jadi kategori berperahu ini. Di sini ada 6 parameter, yaitu penutupan tanaman air yang menjadi bobot terbesar. Ini kecepatan arus, bau, warna air, kedalaman perairan, vegetasi yang hidup di tepi danau. Ini parameter-parameter yang dipertimbangkan. Nah, penutupan tanaman air meskipun bobotnya paling besar, sebenarnya untuk berperahu itu diharapkan bukan penutupan yang terbesar, tetapi penutupan yang kecil, karena dia akan menghalangi perjalanan perahu. Kecepatan arus tentu saja ini
tidak terlalu cepat ininya, karena akan mengganggu kenyamanan berperahu ininya. Ya, semakin cepat semakin rendah skornya. Ya. Hal yang penting juga di sini kedalaman perairan ya ini. Cenderung tidak terlalu dalam dan tidak terlalu dangkal. Jadi yang ideal itu antara 3 sampai kurang dari 10 meter. Karena secara psikis kalau berperahu terlalu dalam juga tidak memberikan rasa kenyamanan. Ya. Terlalu dangkal pun juga akan menghambat perjalanan perahu ininya. Dan vegetasi tepi danau, meskipun dia tidak berada di danau, tetapi dia memberikan nuansa pemandangan, sehingga juga dipertimbangkan di sini. Untuk kategori berkemah atau outbound ya, di kawasan danau ya, itu ada 5 parameter yang dipertimbangkan untuk kesesuaian, yaitu tipe hamparan dataran yang menjadi bobot yang terbesar ya. Yang diperhatikan itu antara lain rumput dan pasir, itu kategori yang terbaik ya, dengan skor yang tinggi ininya. Nah, selanjutnya tanah berumput, lumpur berbatu, batu cadas dan tanah labil, skornya semakin rendah. Yang kedua, lebar tepi danau. Ketiga, vegetasi yang hidup di tepi danau, kemiringan tepi danau, dan pemandangan ya, di sekitar danau ininya. Dan ini kita lihat ada beberapa kategorinya masing-masing ya. Jadi mulai dari kategori yang skornya yang 3, 2, 1, dan 0. Kegiatan wisata masih di perairan danau ya, masuk kategori memancing. Ini ada 3 parameter ya, hampir sama dengan memancing di wisata bahari, mana jumlah ikan, kelimpahan ikan itu menggunakan kategori relatif ya, sangat banyak, sedikit, dan tidak ada gitu. Nah, karena variasi dari setiap danau itu sangat beragam. Nah, ukuran banyak pun juga bisa digunakan untuk peluang untuk terkena pancing gitu ya. Nah, ini kalau sangat banyak berarti sering kena pancing. Kalau banyak agak sering. Kalau sedikit berarti sudah jarang ininya. Kalau tidak ada berarti ya hampir dikatakan tidak ada hasil pancingan gitu. Ya. Dan jenis ikan dan kedalaman perairan yang digunakan. Ya, kegiatan wisata di sekitar danau itu duduk santai. Ininya ada 5 parameter yang digunakan: pemandangan, vegetasi yang hidup di tepi danau, tipe hamparan dataran, biota berbahaya sejenisnya ya di sekitar danau, dan lebar tepi danau sebagai tempat objek untuk tempat duduk santai di sini. Kita beralih ke wisata sungai, di mana sumber daya sungai ini menawarkan salah satu objeknya yaitu berkemah atau outbound. Ini sama berkemah. Jadi di mana hamparan daratan di tepi sungai itu menjadi parameter utama dengan bobot terbesar ininya, karena memang aktivitasnya banyak dilakukan di pinggir sungai. Parameter lainnya lebar tepi sungai, vegetasi yang hidup di tepi sungai, kemiringan tepi sungai, dan pemandangan dengan bobot ya
mulai yang tertinggi dari tipe hamparan daratan jadi 0,375, bobotnya lebar tepi sungai ini 0,025 ya. Vegetasi yang hidup tepi pantai 0,150 dan kemiringan tepi sungai juga sama 0,150 dan pemandangan bobotnya lebih rendah lagi 0,1. Untuk wisata sungai ya, kategori duduk santai ini ada 9 parameter yang digunakan untuk analisis kesesuaian, mulai dari lebar bahu sungai, tipe hamparan daratannya, pemandangannya, penutupan vegetasi di pinggir sungai, kejernihan air sungai, biota berbahaya, bau, kecepatan arus, dan kedalaman. Masih di wisata sungai, kita bahas kategori river track ini yang wisata yang menjelajahi sungai ini. Ada 6 parameter yang digunakan: kejernihan air, lebar bahu sungai, penutupan vegetasi di tepi sungai, kecepatan arus, bau, dan kedalaman. Untuk wisata air terjun berarti objeknya adalah air terjun. Di sini ada beberapa kategori, diantaranya bermain air. Ini ada 5 parameter yang digunakan untuk analisis kesesuaian. Ya. Parameter kejernihan air dan kedalaman air itu bobotnya paling tinggi. Kemudian setelah itu kecepatan arus, bau, ya, dan terakhir penutupan vegetasi di sekitar air terjun. Jadi ini 5 parameter yang dipertimbangkan. Untuk kategori duduk santai di kawasan air terjun, ini ada 7 parameter yang dipertimbangkannya, yaitu lingkaran kolam di sekitar kolam air terjun ya, hamparan daratan, penutupan vegetasi sekitar air terjun, dan bau. Yang kelima, kejernihan air, keenam kecepatan arus, dan ketujuh kedalaman perairan. Untuk kategori melihat pemandangan di kawasan wisata air terjun itu ada 7 parameter, yaitu pemandangan, lebar air terjun, lingkar kolam, kejernihan air, bau, kedalaman perairan, dan kecepatan. Untuk kategori berkemah atau outbound di kawasan air terjun, ini ada 5 parameter yang dipertimbangkan, yaitu lebar hamparan daratan, kemiringan daratan, lingkar kolam, pemandangan, dan vegetasi sekitar air terjun. Kita sekarang latihan untuk menghitung indeks kesesuaian wisata. Ya, saya beri contoh untuk analisis kesesuaian snorkeling ini. Nah, ini ada 7 parameter yang sudah diukur di sini. Ada kecerahan perairan dengan 85%, untuk komunitas sekarang ini 68%. Jenis life formnya ada 13, jenis ikan karang itu ada 62, kecepatan arus itu ada 30 cm per detik. Ya, kedalaman terumbu karang itu di sekitar kawasan adalah 5 meter. Lebar hamparan datar karang itu 460. Nah, kalian coba menghitung berapa nilai IKW untuk daerah ini, gitu ya. Kalau 85 ini berapa skornya? Nah, lihat di slide yang sebelumnya. Kita lihat dari hasil pengukuran atau data-data parameter ini, kita beri skor ininya. Kalau 85 itu berapa skornya untuk snorkeling? Ini ada 2,
tutupan komunitas karang juga 2, jenis life form juga ininya 13, berarti 3 skornya ya. Ininya jenis ikan karang itu 3, kecepatan arus dengan 30 cm per detik itu 2, ke dalam terumbu karang 5 itu 2 ya. Kalau untuk snorkeling itu 1-3 yang skornya 3. Lembar hamparan datar karang itu 460, jadi skornya 2. Maka apabila dikalikan antara bobot dan skor, maka kita akan peroleh jumlah IKW itu adalah 2,285. Nah, 2,285 itu masuk kategori range ini. Range ini adalah kategori sesuai. Sehingga kawasan itu sudah dinilai adalah IKW-nya masuk kategori sesuai untuk snorkeling. Analisis kesesuaian wisata itu menggunakan pendekatan spasial ya, karena kita menghitung satu area ya. Nah, tadi formula itu digunakan untuk satu data. Jadi data itu basisnya adalah spasial. Jadi begitu banyak data yang diperlukan untuk menganalisis kesesuaian ini gitu. Tapi biasanya kita menggunakan teknik untuk perwakilan dari satu area. Jadi kalau areanya homogen itu bisa dalam bentuk satu poligon gitu. Nah, ini contoh dari analisis kesesuaian buat snorkeling ya di Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang. Hasilnya terlihat seperti ini. Jadi yang sangat sesuai itu warnanya coklat tua, jadi sekitar di utara ini. Yang coklatnya lebih muda itu S2, dan yang paling muda itu adalah yang tidak sesuai ininya. Ini, ya. Kemudian untuk wisata selam, ini wisata selam dengan menggunakan tools yang sama ininya, maka kita dapat hasil analisisnya kurang lebih seperti ini. Di utara ini selam S1-nya bagus. Yang di ini semak daun yang di selatannya coklat muda ini S2, artinya sesuai. Sementara yang tidak sesuai itu ada di tengah ya, di sekitar Pulau Panggang dan Pulau Pramuka. Nah, setelah di overlay di antara wisata snorkeling dan selam, maka akan terpetakan secara terpisah mana areal yang diperuntukkan untuk selam dan mana yang untuk snorkeling, karena tidak mungkin satu areal dilakukan bersamaan snorkeling dan selam, karena parameternya kedua jenis wisata ini memang berbeda ya, diantaranya adalah perbedaan kedalaman. Maka yang kita tampilkan di sini minimal adalah S2, yaitu sesuai, dan S1 yang sangat sesuai. Yang S3 dan S4-nya tidak kita tampilkan ya, kalau digambar ke sini warnanya putih. Jadi ini areal yang bisa kita manfaatkan yang masuk kategori yang sesuai. Demikian pembahasan kesesuaian sumber daya ekowisata perairan.
Mudah-mudahan pembahasan ini dapat kalian pahami, karena ini sangat penting. Dan minggu depan kita akan membahas analisis daya dukung yang merupakan tindak lanjut dari analisis kesesuaian. Jadi salah satu persyaratan untuk menghitung daya dukung apabila kita sudah memiliki ruang yang sudah ditetapkan berdasarkan analisis kesesuaian, baru kita menghitung daya dukung. Baik, sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.